Karena sudah malam, aku dan sanak keluargaku hanya mencari ayah di sekitar lingkungan rumah. Saat itu malam semakin larut. Gelagat ayah makin aneh saja. Bicara ayah menceracau, seolah-olah yang bicara itu bukanlah ayahku. Pada jam 12 atau jam 12 malam itu orang tua kami ingin pulang. Padahal orang tua kami itu mau pulang itu sudah di rumah. Kenapa kok mau pulang? Tempatnya di mana? Rumahmu di mana? Orang tua kami tidak bisa mengatakan yang kami tanyai. Lalu dia itu mau pulang nekat, saya antar. Setelah kami antar itu ternyata orang tua kami itu tidak mau pulang kemana tujuannya, tapi terbalik pulang ke rumahnya sendiri. Kami tersentak, ayah tak lagi ada di antara kami. Segala penjuru rumah telah kami periksa. Bagaimana ayah bisa keluar rumah, padahal semua pintu masih dalam keadaan terkunci dari dalam rumah. Setelah itu pintu sebelum kami tidur itu kami sudah menutup pintu depan atau pintu belakang. Ternyata kami itu bangun tidur kurang lebih bangunkan itu 5 menit itu orang tua kami tidak ada. Setelah itu saya bingung gimana caranya mencari, sudah malam begini kok tidak ada. Padahal kalau kami itu minta bantuan semua warga sudah tidur. Karena sudah malam, aku dan sanak keluargaku hanya mencari ayah di sekitar lingkungan rumah. Kemana ayah pergi? Padahal ayah sedang sakit dan tak bisa berjalan. Sampai pagi jam 6 saya cari ke ladang atau ke hutan. Katanya dulu sebelum dia itu meninggal mengatakan saya mau ke hutan cari rumput atau ke ladang. Ternyata saya cari ke situ sama teman-teman pukul 6 pagi. Ternyata tidak. Dua hari setelah kepergian ayah, aku dikejutkan dengan kabar ditemukannya ayahku. Sayangnya dalam keadaan yang tak bernyawa lagi. Jenazah ayah ditemukan beberapa orang warga di Kedung Tegal Delingu, Tawangmangu, Jawa Tengah. Lokasi ayah ditemukan di balik perbukitan hampir 3 km dari rumahku. Saya itu pagi ambil sawi itu sama istri saya. Setelah itu saya menemukan sarung. Ya, sarung itu ada ladangnya teman saya. Terus teman saya bilang gini, ini sarungnya siapa? Loh, itu sarungnya Mbak Gino hilang. Posisinya itu kaki tidak kelihatan, yang kelihatan kepala sama tangan. Aku sangat terkejut. Bagaimana ayah bisa berada di tempat itu? Hampir tak ada orang yang mau mencapai tempat itu. Karena selain dikenal angker, lokasinya juga sangat jauh dari rumah kami. Lagi pula keadaan ayah yang sedang sakit dan sukar untuk berjalan. Sulit membayangkan ayah mencapai tempat itu.
apakah makhluk gaib yang membawa ayah? Meski 1000 tanda tanya penyebab kematian ayah masih memenuhi benak kami, tapi aku dan keluargaku sepakat untuk segera mengubur jenazah ayah. Lokasi pemakamannya hanya beberapa meter saja dari rumah kami.